Baik, sebelum memasuki slide selanjutnya, mari kita membahas mengenai peralatan arsip. Apa sih peralatan arsip itu? Jadi, peralatan arsip adalah alat dan bahan yang digunakan dalam kearsipan atau dalam bidang kearsipan yang bersifat tahan lama. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari peralatan dan juga perlengkapan arsip, kini kita harus mengetahui juga apa sih fungsi peralatan arsip di bidang kearsipan. Nah, untuk fungsi peralatan arsip, yang pertama, menyimpan arsip dengan aman. Yang kedua, melindungi berkas-berkas dari kerusakan. Yang ketiga, untuk mempermudah dan juga mempercepat dalam penemuan berkas ketika kita saat membutuhkannya. Dan yang terakhir yaitu untuk mengelompokkan berdasarkan abjad subjek, kronologis wilayah dan juga tanggalnya gitu. Nah, setelah ini mari kita lanjut ke bagian peralatan arsip. Yang pertama ada filing cabinet. Nah, filing cabinet ini adalah lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan arsip atau dokumen agar tetap menjaga keamanan atau menjaga tempat arsip ini. Nah, bagaimana sih caranya? Untuk caranya, yang pertama, kita buka filing cabinet atau lemari arsip ini terlebih dahulu, lalu arahkan ke bawah, kemudian kita cari atau kita lihat atasnya untuk mencari dokumen atau arsip yang kita butuhkan. Nah, kemudian letakkan atau simpan arsip ke dalam dokumen tersebut. Nah, yang kedua ada rotary filing cabinet. Apa sih rotary filing cabinet itu? Oke, rotary filing cabinet adalah merupakan alat penyimpanan arsip berbentuk lingkaran sehingga penyimpanan ini dapat dicepat atau dipercepat. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah seperti ada map di dalam rotary filing tersebut, lalu map di atasnya itu untuk menggantungkan. Setelah digantungkan, di tengahnya bertulis, kita tuliskan berdasarkan tanggal, dan di dalamnya kita dapat menyimpan map-map yang ingin disimpan di dalam rotary filing cabinet tersebut. Dan rotary filing cabinet tersebut harus dilubangi terlebih dahulu menggunakan perforator. Lalu yang ketiga ada lemari arsip. Nah, lemari arsip ini sebenarnya hampir sama dengan filing cabinet yang awal tadi kita bahas, tapi bedanya di sini adalah di lemari arsip ini kita menggunakan suatu alat lagi yaitu ordner. Nah, jadi dokumen atau arsip yang ingin kita simpan kita masukkan ke dalam ordner terlebih dahulu. Namun sebelum kita masukkan ke dalam ordner, kita harus melubangi atau memperforator suatu arsip tersebut. Lalu kita simpan, kita kunci di dalam ordner, dan selanjutnya kita simpan ke lemari arsip. Dan yang keempat adalah rak arsip. Nah, rak arsip ini apa? Rak arsip ini adalah merupakan alat pengarsipan yang disimpan secara menyamping dokumen. Dan arsip ini yang disimpan di rak arsip dimasukkan ke dalam ordner, lalu ditempelkan label untuk mempermudah penyimpanannya, agar pada saat kita mengambilnya, kita dapat dengan mudah juga mengambilnya saat kita butuhkan. Yang kelima ada label. Label adalah alat digunakan untuk memberi judul pada map atau folder, biasanya diletakkan pada bagian tab map atau folder. Label ini biasanya terbuat dari bahan kertas yang kita sering gunakan seperti sticky note. Yang keenam ada Milesnail header. Milesnail header ada yang mempunyai penjepit di tengah, biasanya yang disimpan pada map. Ini bersifat inaktif, tetapi juga ada map aktif yang dapat disimpan di map mail. Hacker ini berfungsi untuk menyimpan dokumen. Cara menggunakan Milesnail header: yang pertama, pilih dokumen, lalu dokumen tersebut harus terlebih dahulu dilubangi menggunakan perforator. Setelah dilubangi menggunakan perforator, dapat dimasukkan ke dalam penjepit yang berada di tengah map.
snake holder, lalu penjepit tersebut dapat dikunci agar dokumen tidak berjajaran atau berserakan. Yang ketujuh ada hanging map. Hanging map adalah folder yang mempunyai basi penggantung map yang memiliki besi penyangga yang berfungsi untuk menggantungkan dokumen pada filing kabinet dalam posisi horizontal. Cara menggunakan map dokumen hanya perlu disusun pada bagian tengah map, lalu diberi label sesuai pengelompokannya. Setelah itu dapat diletakkan pada piring kabinet. Yang ke-8 ada guide. Guide adalah lembaran kertas atau karton manila yang dipergunakan untuk petunjuk atau skat atau pemisah dalam penyimpanan arsip guide itu penyimpanan arsip guide itu terdiri dari dua, ada tab guide dan badan guide. Tab guide yang berfungsi untuk memberikan penamaan pada map atau folder, sedangkan badan kulit berfungsi untuk pemisah antar dokumen. Cara menggunakan guide: diletakkan di depan folder atau map yang akan disimpan pada filing kabinet atau ordner. Yang ke-9 ada map arsip. Map arsip yaitu lipatan yang terbuat dari kertas yang isinya digunakan untuk menyimpan arsip. Nah, lalu di arsip ini hanya digunakan 1-50 lembar surat saja yang dapat disimpan. Ke-10 ada Ordner Partner. Ordner Partner ini adalah map besar yang berukuran 5 cm. Biasanya map ini digunakan untuk menyimpan setiap surat-surat yang berukuran besar. Sebelum memasukkan surat ke dalam order, kita harus melubangi surat tersebut dengan perforator dan stapler. Stapler ini merupakan alat yang dapat menyatukan setiap surat yang akan digunakan, lalu stapler adalah isi dari stapler tersebut. Yang ke-11 ada folder. Folder merupakan map tanpa daun, penutup yang terbuat dari lipatan kertas karena tidak mempunyai daun penutup. Map ini disimpan dengan cara vertikal. Selanjutnya ada numerator. Numerator adalah alat yang digunakan untuk membubuhkan nomor pada lembar dokumen. Numerator terbagi menjadi dua, yaitu numerator besar dan numerator kecil. Numerator besar adalah numerator yang ukuran angkanya besar dan terdiri dari lebih dari 6 digit. Numerator kecil adalah numerator yang ukuran angkanya kecil dan terdiri dari 4-6 digit. Yang ke-12, stop map folio adalah map yang terdapat daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini digunakan untuk menopang surat yang ada di dalamnya. Pada umumnya, stop map folio berisi surat inaktif. Yang ke-13 ada kardex. Kardex sendiri adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks. Selanjutnya yang ke-14 ada tickle file, adalah alat penyimpanan arsip yang digunakan untuk menyimpan lembar disposisi. Selanjutnya ada perlengkapan arsip. Yang pertama ada map pengganti. Map pengganti digunakan untuk menyimpan arsip yang dipinjam dalam jumlah banyak. Map pengganti biasanya terbuat dari kertas atau plastik. Map pengganti kertas biasanya dilengkapi dengan tab, sedangkan map pengganti plastik dilengkapi dengan label, gunanya untuk mempermudah mencari arsip. Selanjutnya yang kedua ada lembar pinjam arsip. Lembar pinjam arsip digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip yang dipinjam, seperti judul arsip, identitas peminjam, dan tanggal pengembalian. Lembar pinjam arsip berfungsi sebagai pengingat dan bukti untuk meminjam agar mengembalikan dengan tepat waktu. Perlengkapan yang terakhir ada kartu indeks. Kartu indeks digunakan untuk mencatat informasi tentang arsip yang akan disimpan, seperti judul, tanggal, nomor surat, dan juga berisi ringkasan dan kode surat. Kode surat biasanya disesuaikan dengan sistem penyimpanan arsip, seperti nomor abjad, kronologis wilayah, dan subjek. Gunanya yaitu untuk dapat mempermudah dalam penemuan kembali arsip.